ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Dan nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Sunanul Jum'ah sudah selesai kemarin, kita masalah yang sekarang ma yajibu lil mayyit. Ya. Selesai sudah kita salat Jumat ini. Pembahasan bab terakhir dari kitab salat kita ini sebelum masuk ke zakat. Ma yajibu lil mayyit, lil maiti. Ini pembahasan masuk salat jenazah. Masuk pembahasan salat jenazah. Masalah salat Jumat sudah selesai. Para ulama rahimahumullah menyusun bab-bab salat itu ada maksud dan tujuannya dan ada korelasinya. Ya, kenapa dibuka pembahasan bab fikih itu dengan kitabut Thaharah? Ya, karena apa? Karena tujuannya adalah sebelum kita masuk ke pembahasan ibadah yang banyak, muamalah dan seterusnya, kita harus membersihkan dulu diri dan jiwa kita, membersihkan diri dan jiwa kita. Nah, kalau sudah wadahnya bersih, barulah akan masuk ilmu. Ya, jadi bab Thaharah diawalkan. Ya, karena bab Thaharah maka dibahas dulu masalah air. Ya, jadi air adalah sumber kehidupan yang dia bisa mensucikan. Ya, dia bisa mensucikan kita. Maka setelah itu baru masuk pembahasan sholat. Kenapa didahulukan Thaharah baru sholat? Karena Thaharah itu dia syarat sahnya sholat. Jadi dia tidak bisa masuk ke pembahasan sholat kalau belum bersuci. Dia mau sholat, suci dulu, nah, baru sholat. Kenapa pembahasan sholat itu yang dibahas sholat 5 waktu dulu, baru sholat Jumat, baru sholat jenazah? Karena sholat 5 waktu itulah kewajiban yang setiap hari seorang hamba diwajibkan dia lakukan selama hidupnya, selagi dia berakal. Kemudian setelah itu masuk pembahasan sholat Jumat, ya, masuk pembahasan sholat sunnah, dan ditutup dengan pembahasan sholat jenazah. Karena seorang itu tidak boleh dia meninggalkan sholat kalau dia masih memiliki akal. Jadi dia sholat kalau tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring dia menggerakkan anggota tubuhnya, isyarat dengan tubuhnya. Tidak mampu maka dengan matanya, tidak mampu dengan matanya maka dengan hatinya. Tidak lumpuh sudah sama sekali, tidak bisa, berarti tidak ada akal dia. Ya, berarti dia disolatkan. Masuklah pembahasan sholat jenazah. Ya, jadi dia wajib sholat hidup dan mati. Sebelum dikubur dia disolatkan dulu, karena dia tidak mampu sudah sholat. Ya, karenanya kita wajib bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melakukan sholat. Ya. Kalau orang tidak dimudahkan sholat, berarti itu tanda keburukan, tidak dimudahkan dia sholat. Karena apa? Sholat itu penghambaan seorang hamba yang paling utama, paling dasar, paling pondasi. Ya. Dan kita harus pahami bahwasanya masalah sholat jenazah ini, kita semua akan menghadapi masa-masa itu. Ya, kita semua akan menghadapi masa-masa kita disolatkan. Ketika kita melihat seorang jenazah, ya, singgah sebentar untuk mensolatinya. Jangan hanya sekedar mensolati, mendoakan dia, tetapi ingat bahwasanya berbisiklah dengan diri, wahai jiwa, engkau akan berada di posisi ini. Engkau akan menjadi posisi dia, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak tahu masuk surga atau masuk neraka. Maka itu harus kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak kita melihat kondisi orang-orang yang meninggal itu. Ya, subhanallah, kemarin banyak yang meninggal, ribuan bahkan jutaan manusia meninggal gara-gara satu makhluk kecil, tidak bisa dilihat mata. Allah tunjukkan kekuasaan Allah, negara adidaya habis semuanya. Karena apa? Karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ya, bahwasanya semua kekuasaan, harta benda tidak bermanfaat kalau kita tidak membawa bekal. Ya, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Ya, berarti bukan karena kita cerdas, kita pintar, kita
lebih dibandingkan orang lain, tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka apa? Maka manfaatkan, ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dan ini diantara tanda kita diberikan nikmat lebih lagi. Kita dimudahkan salat subuh, habis itu kita belajar agama, ya. Karena doa malaikat ini, malaikat terus mendoakan, ya. Sungguhnya malaikat itu keliling dunia, keliling di langit bumi ini, mencari di mana tempat orang-orang bermajelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, malaikat turun, kata Nabi SAW, turun dia. Ketika turun, dia bersama para penuntut ilmu menghamparkan sayap-sayapnya. Ya. Kalau antum pernah lihat seorang raja atau seorang presiden datang ke suatu negara, dia dipasangkan permadani warna merah, ya, dipasangkan. Ya. Jadi dia tidak menginjak tanah. Itu apa? Itu penghargaan seorang kepada raja, kepada presiden. Nah, kalau kita malaikat, ya, malaikat dia menghamparkan sayap-sayapnya, ya, karena apa? Karena ridho bima yatlub. Kata Nabi SAW, karena ridho dengan apa yang mereka cari, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuntut ilmu. Termasuk pembahasan masalah salat jenazah. Ma yajibu lil maiti alladhi yajibu alaina kifaiyan lil maitil muslimil ghairi syahid khamsatu asya. Yang wajib bagi kita setiap muslim, ya, wajib kifayah, maksudnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu definisinya idza qama ba'du man yakfi saqata 'anil baqin al-qadirin. Kalau sudah sebagian dari kaum muslimin menunaikannya, ya, menunaikannya artinya cukup dengan bilangan tertentu, maka saqata, gugur, 'anil baqin, dari sisa kaum muslimin yang di situ, al-qadirin, yang mampu. Itu definisinya fardu kifayah. Kita misalkan untuk mengurus jenazah, karena banyak ini yang meninggal, ya, seperti corona kemarin banyak yang meninggal, maka dibutuhkan juga banyak yang mengurus jenazah. Ya, dibutuhkan banyak yang mengurus jenazah. Satu jenazah minimal 4 orang. Ya, kalau di tempat situ ada satu jenazah yang diurusi 3 orang, berarti belum cukup, baru 3. Harus tambah 1 lagi, misalkan. Ya, berarti belum gugur fardu kifayahnya. Nah, kalau masih 3 berarti berdosa siapa? Yang orang sekitaran situ. Ya, berdosa semua mereka karena tidak gugur kewajiban fardu kifayah itu. Ya, kalau kita misalkan diserang oleh Yahudi misalkan, kemudian kita mau tidak mau harus jihad, ya, pergilah. Berapa orang yang pergi? Yang pergi 1 juta orang, ya, 1 juta orang tidak cukup, harus 1,5 juta. Ya, maka apa? Semua yang mampu untuk berjihad itu berdosa semuanya, ya, karena tidak menegakkan fardu kifayah. Maka harus dicukupkan, ya. Cukupnya berapa? 1 juta sudah banyak, enggak, yang cukup 1,5 juta, ya, maka harus dilanjutkan. 6, ya. Itu fardu kifayah. Kifaiyan lil maiti, bagi mayit muslim, ya, terhadap mayit muslim. Jadi ada yang meninggal, seorang jenazah yang dia muslim. Yang kedua, syaratnya dia ghairus syahid, bukan syahid, ya. Berarti kalau muslim, berarti selain muslim tidak masuk pembahasan kita. Kalau kafir, fa in kana mu'ammanan wajib takfinuhu wa hamluhu wa dafnuhu. Ya. Kalau dia bukan muslim, kafir, meninggal, kita punya kewajiban tidak? Ya, tetap ada. Tapi kalau muslim yang meninggal bukan syahid, ada 5 kewajiban. Ya, nanti disebutkannya, mandikan, kemudian kafankan, dan seterusnya. Tapi kalau dia bukan muslim, yang pertama apa kewajibannya? Wajaba takfinuhu, wajib dia dikafankan. Ya, bukan muslim ini, kafir. Tapi kafirnya itu apa? Kafir mu'amman, yang dia diberi jaminan keamanan oleh satu saja kaum muslimin, meskipun hanya satu, ya, jamin. Ada orang datang, orang apa? Orang dari Singapura, kafir dia, ya. Kemudian ada satu muslim mengatakan, tenang saja, kau masuk sini dengan catatan tidak buat onar, engkau aman.
Satu orang mengatakan seperti itu, semua kaum muslimin wajib menjaga haknya, darahnya, hartanya, kehormatannya, tidak boleh diganggu. Ya, itu namanya kafir mu'amman atau musta'man. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia itu mengganggu kafir musta'man seperti ini, maka lam yashum anfuhu raihatal jannah. Ya, hidungnya tidak bisa mencium bau surga, apalagi memasukinya. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin itu dia kalau sudah akad, dia terikat dengan akadnya. Dia tidak akan sudah berkhianat, ya. Ciri muslim itu dikenal sejak zaman jahiliyah, ya. Orang-orang kafir pun kalau dia berakad dulu seperti itu, amanah mereka nomor satu, itu sudah ciri khas mereka, karakter mereka. Berkhianat itu bukan ciri orang beragama kalau dulu, ya, yang tidak beragama itu orang munafik, ya, orang munafik, ya, ciri-ciri mereka tidak pegang akad. Maka satu saja yang berbuat itu bisa merusak Islam semuanya, ya, maka tidak boleh. Maka orang musta'man seperti ini dia wajib hukumnya, kalau dia meninggal kita kafankan, kemudian dia diiring jenazahnya sampai masuk ke liang lahat, kemudian dikuburkan, ya. Ya. Wajaza ghusluhu. Mandikannya gimana? Tidak wajib, boleh hukumnya. Tidak wajib. Ya. Karena dia bukan muslim. Ya, tidak wajib dimandikan. Wa in kana harbiyan jaza lahu ma dzukir. Ya. Itu kalau tadi musta'man. Kalau misalkan dia kafirnya adalah harbi. Harbi itu yang dia memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin, itu kafir harbi, kafir yang paling parah dalam Islam. Ini yang kita perangi. Sampai adanya jihad gara-gara kafir harbi ini. Ya, dia ditawarkan Islam, tidak mau Islam. Kalau dia tidak mau Islam ditawarkan. Kalau tidak mau Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagaimana dia? Ditawarkan jizyah, ya, untuk membayar upeti, membayar denda kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kalau dia bersetuju, boleh dia tinggal di lingkungan kaum muslimin dengan catatan dia tidak boleh yasta'li, tidak boleh mengangkat tinggi. Rumahnya tidak boleh lebih tinggi dari rumah kaum muslimin. Ya, dia harus jalan dalam kondisi terhina, wahum saghirun, kata Allah. Dalam kondisi mereka terhina. Tidak boleh dia itu menampakkan minum khamr, apalagi zina dan seterusnya. Ya, itu dalam hukum Islam. Ya, kalau kuat Islam begitu dia. Ya, rumahnya aja tidak boleh lebih tinggi dari rumah Islam. Ya, kemudian apa? Dia tidak boleh menampakkan syiar-syiarnya. Ya. Kalau dia tidak mau bayar upeti juga, baru kita apa? Tidak boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Dia tidak boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau dia tetap, maka dia apa? Maka dia diperangi. Ya, kalau dia tetap, maka dia diperangi. Ya. Jadi tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar upeti, tetap dia mau tinggal di kaum muslimin, maka dia diperangi. Ya, orang seperti ini. Ya. Maka apa? Itu kafir harbi namanya. Kafir harbi ini boleh tidak dikafankan, dikuburkan? Hukumnya boleh. Ya, tetap boleh. Ya. Kenapa boleh? Itu agama Islam itu bukan benci orang. Ya, agama Islam itu bukan benci orangnya. Agama Islam itu benci kekufuran yang melekat pada dia. Ya, meninggal sudah dia nih. Ya, sudahlah, selesailah dia. Biarkan kita kuburkan. Ternyata ketika kaum muslimin melihat, ya Allah, dia memerangi kaum muslimin, dikuburkan, masih diurus jenazahnya ini, ya, bersihnya orang-orang kaum muslimin hatinya. Masuk Islam orang gara-gara akhlak mulia itu, ya. Tapi tidak wajib. Nah. Ya. Tapi kalau sholat, maka apa? Haram secara mutlak, tidak boleh disolati orang kafir, mau jenisnya kafir harbi, musta'man, ya, atau yang dia terikat perjanjian lainnya, tidak boleh disolati sama sekali. Taib. Karena solat isinya doa tidak dikhususkan untuk mereka, tidak ditujukan untuk selain muslim. Taib. Al-ghair syahid, selain syahid, ya, jadi selain syahid. Kalau syahid nanti dia tidak berlaku 5 kewajiban ini. Amma syahid wa huwa man mata fi qitalil kuffar bisababihi. Syahid itu siapa? Yaitu yang dia meninggal untuk memerangi orang kafir. Ya, jadi dia sebab meninggalnya karena meninggal sedang berperang untuk meninggikan kalimat Allah
memerangi orang-orang kufar, ya. Maka haram hukumnya ketika dia meninggal kita mandikan, kemudian kita sholatkan. Itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh, ya, karena Nabi SAW mengatakan asy-syahidu, dia akan yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan syahid, akan dibangkitkan yaumal qiyamah dalam kondisi berdarah-darah, dalam kondisi berdebu-debu, dan semua debu dan darahnya itu akan menjadi syahid, akan menjadi syafaat, menjadi saksi yaumal qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia berjihad di jalanmu, ya. Dan itu akan menjadi meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram dia dimandikan dan haram dia disolatkan. Dibiarkan begitu, dia dalam kondisi tidak dimandikan, dikafan, kemudian dia dikuburkan, ya, itu syahid. Nah, selebihnya sisanya muslim yang bukan syahid, maka kewajiban kita ada 5. Yang pertama, ghusluhu, memandikannya, ya, dimandikan sebelum dikafankan. Kemudian takfinuhu, dikafankan sebelum dia disolatkan, ya. Kemudian hamluhu, ya, diiring jenazahnya, kemudian wassalatu alaihi, disolatkan, yang terakhir wadafnuhu, dikuburkan. 5 kewajiban ini berlaku bagi muslim yang bukan syahid, ya. Tapi kalau misalkan dia itu muslim dan dia juga syahid karena misalkan tertimpa bangunan, ya, muslim tertimpa bangunan, itu syahid juga dia, namanya syahidul akhirah, syahid akhirat, ya. Atau dia itu tenggelam, ya, orang yang dia itu gharib, tenggelam, atau ibu hamil, atau dia mau melahirkan kemudian meninggal, itu semuanya syahid. Syahid apa namanya? Syahid akhirah, ya. Kalau ini syahid dunia wa akhirah, yang dia meninggal karena sebab memerangi orang kufar untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, itu namanya syahid dunia wa akhirah, ya, dua-duanya, dunia akhirat. Kalau dia karena meninggal sebab tadi melahirkan, ya, atau dia tenggelam, itu syahidul akhirah. Nah, syahid akhirat sama hukumnya dengan muslim yang lain, ya. Yang tidak boleh itu hanya yang meninggal karena perang melawan orang kufar. Nah, dibahasnya salah satu. Yang pertama, ghuslul mayyiti, ya, ghusl al mayyit. Aqallu ghuslul mayyiti, ya, pertama dimandikan dulu. Aqal, minimalnya untuk memandikan jenazah itu adalah ta'mimu jasadihi bil ma, seperti kita mandi wajib. Mandi wajib itu yang penting apa? Yang penting niat, kemudian ta'mimu al ma ila jami'il badan, ya, ila jami'il jasad. Jadi mengalirkan air ke seluruh jasad, ke seluruh badan, itu cukup. Maka apa? Mandi wajib kalau kita di kampung, orang tidak tahu apa caranya mandi wajib, mandikan jenazah ini, tidak ada yang tahu. Maka apa? Maka simpelkan, mudahkan untuk dia. Pokoknya Pak Bu, niatkan untuk mandikan jenazah, kemudian siram sampai semuanya basah, ya, sampai semuanya basah, ya. Nanti ada sunnahnya kanan dulu, kiri dulu, dan seterusnya, itu apa itu? Tidak perlu dipersulit mereka. Pokoknya kalau mereka tidak terpelajar seperti itu, mudahkan, ya. Pokoknya apa? Yang penting semuanya basah, ya. Pahamkan seperti itu, ya. Dan tidak boleh kasar. Anggap dia itu sedang hidup seperti itu. Ketika dia hidup, jangan dipermalukan, jangan dilihat auratnya, jangan dipertontonkan dan seterusnya, ya. Sama seperti dia posisi, karena seorang muslim itu dia mulia, ya. Dia mulia, dimuliakan, dia semasa dia hidup maupun dia meninggal, ya. Jangan dipermalukan. Nah, makanya dalam masalah memandikan ini tidak disunahkan banyak-banyak. Yang penting cukupnya 2, jangan 3, cukupnya 3, jangan 4, ya. Karena apa? Karena menjaga kehormatannya dia. Jadi yang pertama, Pak, dia minimalnya memandikan jenazah itu ta'mimu jasadihi bil ma, memandikan jasadnya dengan apa? Mengguyurkan air ke seluruh jasadnya. Pahami ini, karena apa? Karena antum bisa jadi orang tua meninggal, anak meninggal, istri meninggal, ya, kakek,
ya, usahakan ketika orang tua atau keluarga kita meninggal, kita yang paling terdepan, ya, kita yang paling terdepan yang mengurus jenazahnya. Dulu syekh kami itu ada salah satu guru kami, Habib dia, ya, beliau itu kalau keturunan Ahlul Bait itu tingkatan-tingkatan dia, ya, tingkatan-tingkatan. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawah, ya. Ada Ibn Hafid, ada Ibn Syihab. Nah, Ibn Syihab itu yang tinggi dia, di dalam kabilah Ahlul Bait. Beliau ini Syekh Abdullah namanya bin Syihab, Habib Abdullah bin Syihab, itu diantara salah satu senior di sana. Meninggal ibunya. Kalau di sana, kalau Ahlul Bait yang meninggal atau misalkan masyayikh yang meninggal, keluarganya, orang-orang itu akan menyuruh, meminta yang memandikan, yang mensolati, terutama itu Habib yang paling apalah, ya kan? Ya, biasanya kalau di sana itu yang paling yang ditokohkan Habib Umar, ya, Habib Umar bin Hafid itu, ya, seorang sufi yang berada di Tarim. Pas mengurus jenazahnya, Habib Abdullah ini dia tidak mau. Pokoknya saya ngurus, dia bilang, ini orang tua saya, ya. Ributlah ini masyarakat gara-gara apa Habib Abdullah ini tidak mau ini memberikan haknya Habib bin Hafid ini, Umar bin Hafid yang maju. Sampai selesai sholat dia semua yang imam, ya, dia ngurusi, ya. Jadi jadi omongan lah dia, dicibir lah pas dia ngajar. Kan waktu itu kita belajar, muridnya cuma 2, anak dengan 1 orang Yaman, orang Ib, ya. Curhatlah dia, saya dibicarakan orang-orang gara-gara saya ngurusi jenazah ibu saya memandikan, saya mensolati, ya, gara-gara kenapa bukan Habib Umar yang maju, ya, ini kan seorang tokoh. Ya, dia bilang mereka itu mestinya mengikuti apa? Mengikuti dalil, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap masalah itu dikembalikan jangan dengan adat kebiasaan, tapi dengan dalil sunnah Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah ini. Yang ngurus anaknya, yang ngurus adalah orang terdekatnya, bukan tokoh. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita belajar seperti ini. Suatu ketika kita akan berada di posisi terdepan untuk birrul walidain, ya, kita berkhidmat dengan kedua orang tua kita di masa-masa terakhirnya, ya, kita doakan menjadi imam, ya. Banyak orang yang dia tidak bisa mengurus seperti ini. Pas sudah meninggal anaknya, dia ada S2, S3 dari Amerika sana pulang, tidak bisa, cuma liatin aja gitu, nangis saja kerjanya, tidak bisa apa? Tidak bisa ngurus jenazah, tidak bisa sholat, tidak tahu bacaannya apa, ya, doanya apa, ya. Habis pulang selesai dengan ininya, sibuk dengan bagi warisan, ya, mau cari yang terbanyak. Setelah itu tidak didoakan orang tuanya. Ini orang seperti ini apa? Orang yang merugi, ya. Banyak dia kasihkan warisan untuk anaknya, tidak satu pun mendoakan, ya. Nah, maka kita harus pahami bagaimana cara untuk mengurus jenazah. Ta'mim jasadihi bil ma', ya, dan air. Ai ba'da izalat najasa ainiyah wala tajib lahu niyah, ya. Setelah menghilangkan najasah ainiyah, najis yang ada ainnya, yang ada bentuknya, yang ada rupanya. Ya, jadi ketika mau dimandikan, najisnya dulu dihilangkan. Sama lah kayak kita berwudu, kita mandi wajib. Yang pertama dilakukan bersihkan najis dulu. Habis itu baru kita mandi wajib atau kita wudu. Sama persis itu. Jadi kita bersihkan dulu najisnya, ya, dibersihkan bagian perutnya, ditekan sedikit, ya, kemudian apa? Kepalanya diangkat sedikit, kemudian dikeluarkan bagian-bagian dari kotoran-kotoran yang ada, darah-darah yang ada. Sudah bersih, baru dia dimandikan, dan tidak wajib niat, ya, tidak wajib niat. Bedanya dengan mandi wajib itu, tidak wajib niat. Disebutkan di sini wa akmaluhu, ya, itu minimalnya memandikan jenazah. Bagaimana yang sempurna, ya? Wa akmaluhu ijlasuhu ma'ilan ila qafahu, ya, dia didudukkan sedikit, ma'ilan ila qafah, ya, dalam kondisi seperti ini, ya.
Jadi dia dibaringkan, didudukkan, ya agar dia apa? Agar bisa keluar kotoran dari atas. Kemudian dibersihkan. Wa isnadu zahrihi, diberikan penyandar di bawahnya, di belakang punggungnya. Wa imrarul yad ala batnihi, kemudian tangan kita membersihkan dari perut agar kotorannya keluar, ya, karena ada kotoran-kotoran itu. Jangan sampai ketika dia belum dibersihkan, kondisi sudah dikafankan, keluar kotoran. Kalau kotoran keluar dari mayit itu luar biasa, dia lebih bau dibandingkan manusia normal, ya, karena sudah beku, karena sudah kaku, ya, keluarkan. Kalau dia kotorannya keluar pas sudah selesai dikafankan, dia akan jadi bahan suudzon orang-orang. Baunya jenazahnya ini, jangan-jangan rentenir dia, ya, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan pemakan riba. Yang seperti itu dihindari, ya, bersihkan dulu sebelum dia dimandikan, ya. Kemudian wa isnad zahri wa imraru al-yad ala batnihi, dan tidak boleh kasar, ya. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, dia seperti hidup, ya, ya, seperti orang hidup. Tidak boleh dikasari, tidak boleh dia dibuka kelihatan auratnya, ya. Ketika ditutup dia dengan kain kemudian dilewatkan, jadi dia dalam kondisi semua tertutup auratnya itu, ya, tertutup. Nah, wa imrarul yad ala batnihi. Disebutkan di sini ma'a fauhi majmarah bitib, ya, dengan membawa aroma, ya, aroma yang dia seperti kalau kita itu bakar dupa atau aroma-aroma kayak orang Arab itu, ya, bakar, ada aroma-aroma yang harum biar dia tidak terganggu dengan aroma yang keluar dari perut si mayit. Kemudian sambil terus disiram, ya. Summa ghuslu sau'ataihi, kemudian mencuci bagian keluarnya kotoran tadi, bagian depan dan belakang, bi khirqatin, dengan pakai kain, ya, dilap. Kalau sudah bersih, ya, kalau dia belum bersih, disiram lagi, keluarkan lagi sampai dia berhenti, ya, berhenti. Ada kisah nyata itu di Hadramaut, meninggal orang ini pas setelah sholat id, ya, kalau tidak salah sehari atau 2 hari setelah sholat id meninggal. Jadi jenazahnya ini tidak ada yang mau ngurusin, tidak ada yang mau mandikan. Ditanya kenapa, baunya minta ampun, ya, pokoknya tidak normal lah, ya, tidak normal, seperti bau bangkai yang sudah terlalu kelamaan. Keluarganya tidak ada yang mau, orang tuanya ada yang tidak mau, apalagi orang lain, ya. Akhirnya masuk seorang syekh, bismillah dia bilang. Jadi dia pakai masker, dilapis semuanya, kemudian dia masuk, ya, dengan salah satu pamannya, dipaksa ini, tidak mau, tidak ada yang ngurus, ya, akhirnya masuk. Itu sudah pakai masker tembus, bau betul, ya, diuruslah, sudah sampai selesai. Selesai itu dikuburkan, dia tanya, ya, ke orang tuanya, kenapa ini anak ini seperti ini, ya. Jadi diceritakanlah sampai nangis-nangis. Dia itu waktu Ramadan, bahkan pas Id, dia melakukan homo 2 kali, ya, homo dia 2 kali dengan temannya, ya, meninggal dia dalam kondisi seperti itu, ya. Wallah alam dia sudah taubat atau belum, ya. Nah, itu apa, dosa-dosa besar al-mubiqat itu ngeri, ya. Dosa-dosa besar itu kata al-Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang dia itu hidup di atas sesuatu, kebiasaannya itu melakukan dosa, ya, jangan remehkan dosa kecil. Dia hidupnya di atas dosa itu, maka dia akan mata alaihi, dia akan meninggal di atas dosa itu juga, ya. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi, siapa yang dia meninggal di atas sesuatu, dia bangkitkan dalam kondisi sesuatu tersebut, ya. Banyak kisah-kisah seperti itu, ya. Ada yang dia mau meninggal, dia sebutkan semua nama pelacur, si ini, si itu, si itu, ya. Jadi ditalkin, tidak mau dia menyebutkan nama pelacurnya, selingkuhannya disebutkan. Ada juga yang dia nyanyi Korea, dia ditalkin ini nyanyi Korea dia, ya. Nah, maka bahaya, ya, detik-detik seperti itu kita harus pahami. Detik itu syaitan pasti datang ke orang beriman, ya. Orang beriman didatangi itu syaitan. Itu kisah masyhur Imam Ahmad. Ketika dia meninggal,
datanglah sahabat-sahabat Imam Ahmad yang mau talqin dia. Kemudian ya Abu Abdillah, ya la ilaha illallah, ya ditalqin dia. Jadi la ilaha illallah, talqin. Nah, ketika ditalqin, Imam Ahmad mengatakan la, ya enggak, dia bilang. Kaget lah, ini satu rumah, satu tempat ini semua ulama kaget karena Imam Ahmad seperti itu. Ya, qadarullah Imam Ahmad tidak meninggal dia. Dia ketika sembuh ditanya, Imam, kenapa engkau mengatakan seperti itu ketika kami talqin? Ya, semua orang bertanya-tanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, syaitan datang denganku. Ya, datang syaitan ketika kalian talqin itu. Dia katakan, wahai Abu Abdillah, engkau telah selamat. Ya, jasamu besar, engkau akan bertemu Rabbmu. Ya, maka kata Imam Ahmad, enggak, belum. Ya, kata Imam Ahmad, ya, aku membantah, melawannya dan ya. Ya, karena apa? Karena syaitan seperti itu. Ya, saya selamat sudah, berarti saya sudah pasti masuk surga ini. Ujub dia, bangga dengan dirinya, membawa dosa seperti itu, meninggal. Ya, itu yang dikhawatirkan. Ya, bahaya. Ya. Nah, maka kita perlu belajar yang seperti itu agar kita tahu, jangan sampai kita itu terjerumus. Ya, syaitan itu daurahnya bukan 1 tahun 2 tahun, dia sudah lebih 1000 tahun dia daurah untuk menyesatkan kita ini. Ya. Nah, kita harus apa? Kita harus persiapan. Ya. Jadi tadi kalau dia sudah disiram, ya sudah bersih, baru dia dipakai lap, wujuban, wajib kita bersihkan dengan lap, wa yaluffuha ala yadihil yusra. Ya, dia gulung dengan tangannya yang sebelah kiri. Ya, yasar. Summa tanzifu asnanihi, kemudian yang selanjutnya dibersihkan giginya, ya, disiwakkan atau digosok gigi. Ya, kalau tidak ada sesuatu gosok gigi, pakai yang kain-kain kasar semisalnya, ya, dibersihkan. Wa anfihi, hidungnya, wa uzunaihi, kedua telinganya, ya, dibersihkan. Sama dengan tangan kiri, ya. Summa tawdi'atuhu, ya. Jadi untuk masalah dalam membersihkan itu menggunakan tangan kiri kalau mayit. Tapi kalau kita hidup, kita bersiwak atau membersihkan telinga itu, ya, membersihkan kotoran di hidung, ya, ada adabnya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ini ulama berselisih. Kalau masih hidup kita ini, kita mau gosok gigi, tangan kanan atau tangan kiri, ini berselisih ulama kita. Ada yang menggunakan tangan kanan tetap, yaitu mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena tangan kanan ini kita posisinya sedang ta'abbud, ya, sedang mengharap pahala dengan ini, maka dia umumnya masuk ibadah dengan tangan kanan. Nabi SAW itu yuhibbut tayamun, suka yang kanan-kanan, ya, fi tarajjulihi wa tana'ulihi, dalam menyisir rambut, kemudian menggunakan sendal dan seterusnya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Imam Ahmad berpandangan dengan tangan kiri, ya. Kenapa? Karena kata beliau itu adab dalam membuang kotoran, membersihkan sesuatu itu dengan tangan kiri, ya, bukan dengan tangan kanan. Tangan kanan ini digunakan untuk sesuatu yang bersih-bersih saja. Ya, maka kalau dia mayit dengan tangan kiri, kalau kita hidup, ulama kita berbeda pandangan. Kalau mazhab Syafi'i tetap kanan. Kemudian taudi'atuhu, diwudukan dia, sudah bersih semuanya, ya, dia diwudukan. Ya, diwudukan. Kal hayyi bil madah wastinsyaq, seperti seorang yang masih hidup, diwudukan dia. Ya, mulai dari tangannya, kemudian dia sebelum wajahnya dimadmadahkan, ya, dimasukkan, kemudian dikeluarkan, ya. Kemudian masukkan hidungnya, dikeluarkan, ya. Jadi dimasukkan ke hidung, keluarkan seperti ini, ya, kayak hidup lah, ya. Nah, jadi sebelum kita itu memandikan dia, ya, dibersihkan semuanya, kan mau dimandikan ini, baru dia dikafani. Nah, sebelum dimandikan dia ditalyin, namanya apa? Ini kan kaku ini. Mayit itu kalau sudah meninggal, ya, berapa waktu aja sudah kaku dia, karena darahnya membeku. Ya, itu ditalyin, dikasihkan kayak minyak atau vaselin, ya, di bagian-bagian ruas-ruas itu, biar dia tidak terlalu kaku, ya. Nah, sudah itu baru kita mandikan, ya.
baru kita mandikan. Summa taudiatu, diwudukan seperti seorang yang hidup. Summa ta'mimu bil ma, kemudian dia dimandikan dengan cara ta'mim bil ma, ya, disiramkan mulai dari atas kepala sampai ke bawah, ya, dia posisinya berbaring, kemudian dia disiram dari atas ke bawah salasan, 3 kali, ma'asidrin, menggunakan sider, ya, jadi airnya itu dicampur dengan air sider, ya, atau dicampur dengan sider yang sudah disiapkan, atau dengan selain sider seperti sabun, ya, seperti sabun, ya, tetapi sider itu lebih afdol, ya, karena sider itu khasiatnya diantaranya dia memperlambat pembusukan, yang kedua dia menghilangkan bau, yaitu sider, ya. Kalau orang ditarim rata-rata begitu, dia pakai sider mandinya, bukan pakai sabun dia. Jadi orang-orang tua dulu ditarim sana dia mandinya pakai sider, ya, dimasukkan di dalam wadah tempat itu baru begini kan, ya, kayak orang lulur begitu. Itu memang dia membuat lebih bagus, ya, untuk kulit. Kemudian disebutkan di sini ta'mimu bil ma salasan ma'asidr fil ula, ya, jadi disiram dengan air campur sider di siraman pertama, wa qalili kafur fil akhirah, kemudian disiram lagi dengan air yang kedua, kemudian disiram lagi dengan air campur sedikit kafur. Kafur itu kapur, tanya aja di pasar, kapur untuk mandikan jenazah, yaitu dia. Itu kapur itu yang tidak boleh sampai kita temakan, apalagi airnya terminum, bisa impoten orang, ya, bisa dia hilang syahwatnya, karena itu menghilangkan syahwat dia, ya. Jadi jangan sampai terminum. Orang Arab itu takut sudah kalau dia mandikan jenazah dia, ya, dia dipikirnya aromanya saja terhirup bisa kita nanti lemah syahwat. Jadi jarang yang mau mandikan jenazah itu, syekh-syekh yang maju, ya, tidak seperti itu. Wa qalil kafur fil akhirah, di yang ketiga, ya, dia banyak caranya, totalnya dia ada 3 cara, ya. Cara yang pertama, ya, disiram dengan air biasa 3 kali, ta'mim pokoknya sampai semuanya kena air. Cara yang pertama. Cara yang kedua, disiram dengan 3 kali siraman air saja, kemudian pakai sider 3 kali juga, pakai sider dari depan, dari kepala sampai kaki, ya, kemudian 3 kali lagi pakai air campur kafur, ya, disiram 3 kali. Kafur ini yang bisa dia bikin dia seperti ini, ya, pengawet. Kafur ini seperti model pengawet, ya. Yang ketiga, disiram dengan air campur sider seperti sebutkan ini, air campur sider, kemudian disiram lagi air pakai sider lagi, kemudian siram pakai air campur kafur, ya. Kemudian terakhir maqarah namanya, disiram air yang tanpa campuran sama sekali, ya, air jernih tanpa campuran, jadi sudah bersih, ya. Kemudian setelah itu dia siap untuk dikafani, ya. Disunahkan juga untuk memberikan kapas di lubang-lubang yang ada, lubangnya hidungnya, ya, kapas sini. Kemudian bagian kemaluannya, ya, bagian duburnya, ya, dikasih sedikit aroma, ya, misk atau semisalnya, ya, baru disumbat. Kemudian dia dikafankan, ya. Ini selesai pembahasan memandikan. Setelah ini masuk pembahasan mengkafankan, ya. Wa hadhihi ghasla wahidah nudibat takrir ghaslu salasan, ya, ini yang tadi 3 kali dengan sider, kemudian dengan air biasa, kemudian dengan campur kafur, itu 3 kali ini itu 1 mandi dihitungnya, ghasla wahidah, ya. Dan disunahkan takrir ghaslihi salasan bil ma'il qarah, ya, disunahkan mengulangi 3 kali dengan air tanpa campuran, ma'qarah, ya. Wal aula, dan yang utama kaunuha mutawaliyah, yang lebih utama itu disiramnya ini berturut-turut, ya, berkesinambungan, ya, fatahsul salas min khams, ya, jadi dia bisa dimandikan dengan berturut-turut, tahsul salas min khams, dia bisa 3 kali ini dari 5,
Ya, jadi disiram dulu 3 kali, kemudian disiram 2 kali berturut-turut. Totalnya 5 kali siraman. Wal aula ghasluhu bisidrin salasan. Lebih utama lagi ketika menyiram dengan sidr, campuran sidr 3 kali. Ya. Nanti kita mandi jenazah ya. Praktek langsung ya. Ya. Syafar siap jadi mayitnya? Hah? Iya. Totalnya 9 ya. Nanti totalnya 9. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Ya, intinya apa? Intinya dia disunahkan 3-3-3. Ya, itu apa? Itu yang afdal, yang akmal. Ya. Insyaallah nanti kita langsung praktek aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.